Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari yang menyenangkan bagi Bapak Ibu dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenalkan kembali, nama saya Bu Fadli dari LMS UMSU. Mau sharing sedikit kepada Bapak Ibu bagaimana cara yang paling mudah bagi kita untuk dapat memiliki konten learning UMSU ini. Bapak Ibu, konten-konten tersebut bisa kita miliki dengan syarat kita itu dalam satu mata kuliah punya teman dosen yang lain atau satu tim teaching, ya. Kemudian dari satu tim teaching ini misalnya ada 4 orang, 1, 2, 3, 4 berbagi materi. Misalnya materi 1 itu diisi oleh dosen A, materi 2 oleh dosen B, materi 3 dosen C, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu lihat video kami tentang pengenalan learning dan pengaturan menyusun tampilan e-learning. Situ ada cara-caranya, apa saja yang sebenarnya harus kita isi dalam learning itu. Nah, Bapak Ibu, yang penting masing-masing dosen kerjasama untuk saling berbagi, memberi materi dalam satu mata kuliah yang sama. Nah, kemudian bahan-bahan itu diserahkan kepada satu dosen. Satu dosen ini nanti dia mengisi dalam konten akun e-learningnya sendiri. Ya, misalnya saya itu kerjasama dengan dosen lain, bahannya sudah diberi kepada saya, kemudian saya setting isinya, ya, saya isi kontennya itu, kemudian itu nanti yang akan dipakai oleh dosen B, dosen C, dan dosen D. Nah, jadi itu memudahkan dosen A karena bahannya sudah dari teman-temannya yang lain, kemudian agak sedikit mengusahakan untuk mengisi konten pribadinya sendiri. Kemudian teman dosen B, dosen C, dan dosen D itu tinggal mengimport bahan yang sudah dipakai oleh teman yang sudah diisi oleh teman dosen A. Nah, ini saya ilustrasikan begini. Misalnya saya adalah dosen B atau dosen C atau dosen D yang punya kontennya cuma begini doang, gitu ya. Nah, habis itu selesai. Tidak ada lagi yang lain. Di sini nampak cuma ada topik pendahuluan saja. Oleh karena itu, saya akan meniru apa yang dibuat oleh teman saya. Misalnya saya mau niru ini, misalnya. Ya, ini ada tiru, ini saya tiru. Ini saya anggap sudah berkoordinasi kami di luar LMS bahwa mata kuliah ini sudah lengkap diisi oleh teman dosen A, gitu ya. Kemudian saya tandai ini nama kelasnya, ya. Tentunya kita bisa menggunakan WhatsApp atau apa gitu antar sesama tim teaching. Nah, oleh karena itu saya tinggal melakukan namanya import saja. Jadi bahan saya yang sangat dasar ini bisa saya ganti, ya, bisa saya tambah, ya, dengan menggunakan metode import namanya. Bagaimana caranya? Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Di sini ada edit setting, ya. Tapi saya nggak pakai edit setting Bapak Ibu. Saya pakai import namanya. Di sini ada di bawah. Ini saya klik import. Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke mata kuliahnya. Ini mata kuliahnya itu banyak, ya. Tapi kita pilih satu mata kuliah dengan cara mengetik kata kuncinya. Misalnya analisa, ini untuk saya ya Bapak Ibu ya. Laporan keuangan. Nah, ini saya search. Kemudian inilah adalah analisa laporan keuangan yang ada di sini di mata kuliah yang ada. Nah, misalnya oke. Ini misalnya ya, kita pastikan mau kita pakai yang ini misalnya. Kita harus betul-betul koordinasi dengan teman kita. Kelasnya apa aja itu ya. Kelasnya apa saja. Saya kan contoh misalnya ini kelasnya paling penting minta kode kelas ini Bapak Ibu ya. Kode kelas ini. Saya ulang lagi misalnya karena terlalu banyak hasilnya.
Saya hapus EAK 520023. Nah, ini saya cukup pakai itu. Oh, tidak mau dia. Kita ulang lagi. Kita bisa sudah tahu nama kelasnya, nama mata kuliahnya analisa. Analisa laporan keuangan kelas misalnya ini, misalnya ini. Jadi kita sudah koordinasi dengan teman kita ya Bapak Ibu ya, itu kode kelasnya apa gitu ya. Yang seperti ini. Kemudian kita search. Oke, ini sudah dapat kelas D pagi. Ini saya klik. Ya, ini saya akan ambil semua yang ada di dalam ini kontennya. Kemudian saya continue. Oke, ini import settingnya semuanya jangan kita pakai, tidak ada yang dihapus. Ya, semuanya kita pakai. Kemudian next. Ya, ini kita bisa pilih nih. Kalau misalnya kita pendahuluan nggak butuh, kita bisa hapus pendahuluannya. Ya, misalnya saja, ini misalnya saja. Tapi kalau pendahuluannya kita butuh, kita pakai. Atau ada di tema-tema yang lain kita nggak butuh, misalnya di pembelajaran 6 kita nggak butuh, kita hapus. Nanti pembelajaran 6 ini nggak masuk ya. Tapi kalau kita butuh, saya anggap aja ini semua gitu ya. Di awal-awal kita butuh semua. Nah, ini semua kita masukkan. Nah, kalau kita masukkan semua berarti pendahulunya nanti ada dua, karena sebelumnya kita sudah buat pendahuluan ya sebelumnya. Tapi itu bisa kita hapus nanti. Next, kita next kan Bapak Ibu. Oke, ini oke Bapak Ibu, ini halaman konfirmasi ya, konfirmasi kita okekan saja, kita tinggal perform import ya. Nah, ini siap berjalan. Nah, karena materinya banyak, jadi dia perlu waktu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini tidak terlalu lama sebenarnya. Kemudian kita continue. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Sekarang pendahuluan itu ada dua, karena di sini yang pendahuluan yang lama, ini juga sekarang udah bertambah pertemuan sesi 1, pendahuluan dan 1 dan seterusnya, sudah punya bahan kita. Jadi untuk kelas C pagi ini, kelas saya yang lama yang saya pakai. Ini sekarang yang dulunya masih kosong sudah terisi semua. Bapak Ibu bisa cek di dalamnya. Nah, ini sudah ada materi dari ini, ujian untuk UAS pun bahkan ada. Ya, cuma nanti UAS itu disetting ya, waktunya disetting. Nah, kemudian ini juga ada, sudah ada. Ini juga ada. Nah, misalnya saya mau ngapus ini nih. Saya mau ngapus pendahuluan ya. Pendahuluan yang lama nggak mau saya pakai lah misalnya. Saya mau hapus, saya mau pakai yang ini saja, topik pertemuan ini saja gitu misalnya ya. Maka kita turn editing on. Turn editing on, ini saya klik edit seperti ini. Saya nggak mau hapus ini. Saya klik edit. Oh, ini tidak bisa dihapus rupanya ya. Ini yang bisa. Nah, ini coba bisa nggak diedit. Nah, ini bisa kita hapus, ini yang baru ya. Karena yang ini bawaan yang lama nggak bisa dihapus. Tapi kalau memang nggak bisa dihapus, Bapak Ibu ikuti ikuti yang lama saja. Kalau memang nggak bisa dihapus yang lama, kita masukkan ini atau kita modifikasi sederhana mungkin. Ini nggak usah yang lama itu kita hapus, cuman pendahuluan itu aja gitu ya. Contoh misalnya gini Bapak Ibu, contoh ini saya edit dalamnya, edit section. Oke, saya mau hapus ini semua. Contoh ini saya hapus, ini saya hapus semua. Oke, ini saya hapus. Oke, delete biasa di keyboard. Nah, ini save changes. Sehingga nanti akan nampaklah dia jadinya seperti ini ya. Pendahuluan. Oke, ini dia saya hapus. Delete.
scan saja. Nah, sekarang saya punya pendahuluan di sini, tapi ini langsung ke pertemuan. Ya. Nah, ini pendahuluan, di sini pertemuan gitu ya. Jadi topiknya ada topik pendahuluan atau pertemuan, tapi pendahuluan ini kosong gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen edit ya, kalimatnya pengen disesuaikan gitu, misalnya ini mau disesuaikan misalnya ya, Bapak Ibu bisa gunakan edit ini. Ya, edit topik. Nah, misalnya ini mau diganti, misalnya bukan hari Rabu tapi Kamis misalnya. Nah, ini Kamis. Gitu. Ya. Nah, ini bisa mau dihapus silahkan, mau dihapus, mau tambah, mau dikurang, mau ganti foto ya. Silahkan, mau Bapak Ibu silahkan. Jadi foto ini foto orang lain, ganti foto Ibu, ganti. Gitu ya. Dan bagaimana cara ngisi fotonya, itu ada video yang lain ya, saya nggak akan bahas semua di sini. Nah, tinggal save changes gitu. Nah, sekarang kita sudah punya konten materi yang sama, walaupun dari kosong, kita sudah punya konten materi yang sama dari pembelajaran 1, pendahuluan pembelajaran 1 sampai pembelajaran yang terakhir. Ya, Bapak Ibu, kira-kira begitu. Saya rasa itu dulu dari saya. Ini cara yang paling mudah bagi Bapak Ibu dan cara yang paling cerdas menurut saya. Jadi kita tidak usah terlalu susah, kerjasama dengan beberapa teman dosen. Nanti teman dosen yang mengisi kontennya pribadi itu kita semangati ya dengan kopi dan pisang goreng gitu ya, sehingga kita, yang penting kita semua sama-sama dapat punya konten learning yang baik karena saling kerjasama. Terima kasih Bapak Ibu semua, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.